warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang notation system atau sistem notasi. Nah, tujuan dari bab ini yaitu menyajikan beberapa terminologi dan pengertian-pengertian dasar dalam memahami dan menggunakan sistem penulisan, dan juga menjabarkan beberapa contoh sistem notasi. Apa itu sistem notasi? Nah, terlebih dahulu kita memahami notasi itu apa. Notasi itu berbeda dengan rekaman. Jadi, notasi itu sengaja dibuat abstrak, berbeda jauh dari linguistik asli atau bahasa aslinya, dengan cara yang tidak ditentukan oleh proses perekaman atau lisensi artistik. Nah, jadi bentuknya itu abstrak. Nah, notasi itu berfungsi atau manfaatnya untuk penyandang tunarungu itu untuk memperoleh informasi. Jadi kan notasi itu tanda-tanda yang abstrak ya, bentuknya unik. Nah, itu kan bisa direpresentasikan oleh tunarungu ke dalam ASL. Apa itu ASL? ASL itu adalah bahasa isyaratnya di Amerika dan sekitarnya. Jadi ASL itu berupa visual dengan mengekspresikan wajah atau tangan atau juga jari-jari. Nah, di sini notasi akan saya contohkan itu angka 3. Kalau linguistik aslinya angka 3 itu kan seperti ini, angka 3. Nah, notasi itu kan ada bermacam-macam. Nah, untuk penulisan bahasa Inggris, angka 3 itu kan THRII. Nah, kalau diisyaratkan dengan ASL itu kan seperti ini. Nah, THRI itu untuk notasi yang lain itu bisa seperti ini. Ini namanya notasi sign writing. Jadi angka 3 tadi kan kalau di Inggris kan THRII. Nah, kalau dinotasikan sign writing itu bentuknya seperti tadi. Nah, tidak hanya notasi sign writing, ada juga notasi-notasi yang lain. Saya contohkan lagi, ini adalah notasi hamnosis. Ini namanya notasi hamnosis. Bentuknya abstrak kan ya. Nah, itu berasal dari kata tri tadi. Jadi kalau dinotasikan hamnosis itu seperti ini. Itu sama artinya. Tri 3. Kalau bahasa aslinya kan 3. Nah, itu kalau dinotasikan hamnosis itu seperti ini. Nah, selanjutnya ada juga notasi IPA. Untuk penulisan IPA itu seperti ini ya. Itu dari bahasa asli 3 tadi, 3. Nah, selanjutnya ada juga notasi IPA. Untuk penulisan IPA itu seperti ini ya. Itu dari bahasa asli 3 tadi, 3. Nah, selain itu ada juga notasi coding. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, notasi itu membantu tunarungu dalam mengakses informasi. Mungkin saja ditemukan di tempat-tempat umum ada tulisan atau simbol-simbol seperti itu. Nah, tunarungu akan memahami, kemudian akan merepresentasikan atau membahasa isyaratkan ke lawan bicaranya. Contohnya, misalnya di tempat umum ada tulisan simbol IPA itu tadi, misalnya simbol berapa derajat Celcius. Nah, kan dikomunikasikan ke yang lain dengan isyarat ASL itu tersebut. Nah,
notasi ini itu membantu aksesibilitas tunarungu untuk memperoleh informasi, atau nama lainnya itu penerjemah. Misalnya itu tadi ya, simbol-simbol ditemukan. Nah, tunarungu itu kalau bisa itu memahami beberapa notasi-notasi tersebut agar kalau di tempat umum itu dapat memperoleh informasi. Jadi, oh ini itu artinya apa? Oh, artinya angka 3. Nah, dari beberapa notasi-notasi tersebut akan direpresentasikan oleh tunarungu untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya dengan bahasanya sendiri. Jadi, notasi-notasi ini sangat membantu tunarungu. Kalau tunarungu belum memahami notasi-notasi ini, itu akan membingungkan dalam hal komunikasi atau memperoleh informasi-informasi yang notabene bentuk atau simbol-simbolnya itu berbeda jauh dari bahasa aslinya. Nah, demikian yang dapat saya paparkan tentang sistem notasi. Nah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya mengenai sistem penulisan, yaitu bahasa Inggris dan sign writing adalah contoh sistem penulisan. Sistem penulisan seperti bahasa Inggris tertulis atau tulisan isyarat sebagai sistem yang digunakan oleh populasi umum, penutur, atau penanda tanganan suatu bahasa untuk tujuan mengkomunikasikan dan mengingat arti dari beberapa peristiwa linguistik, percakapan, kontrak pesanan, daftar belanja, puisi, dan lain-lain. Jadi sistem penulisan ini merujuk pada pengertian bentuk dan makna. Misalnya tanda angka 3 pada ASL itu merupakan suatu penanda atau bentuk untuk arti bilangan yang mengikuti 2. Jadi 3 itu bilangan yang mengikuti 2 atau 3 itu setelah angka 2, seperti itu. Jadi sistem penulisan itu ada 3 kemungkinan yang perlu dipertimbangkan. Untuk yang pertama yaitu piktografis atau piktografis. Nah, grafik ini tidak memiliki hubungan dengan bahasa apapun, tetapi mewakili suatu konsep daripada kata. Misalnya bentuk O atau lingkaran itu menunjukkan bahwa dia merupakan benda terang di langit. Kemudian yang kedua yaitu sistem semagrafik, yaitu grafik mengacu pada elemen makna dari kata-kata yang diucapkan. Misalnya simbol dolar atau S yang di garis tengah itu mengacu pada arti dalam bahasa Inggris yaitu kata dolar. Kemudian yang ketiga adalah fonografik. Fonografik itu mengacu pada bentuk kata yang diucapkan. Misalnya 3 grafik dalam bat merujuk secara sistematik ke bentuk fonem dari bahasa Inggris lisan dengan sebutan bat. Kemudian aspek fonografik ini lebih ke aspek bentuk daripada arti kata. Misalnya semagrafik untuk matahari atau untuk mata itu digunakan untuk kata-kata yang homofonik atau yang sama lainnya seperti sun atau I atau menunjuk pada saya. Kemudian misal ada 2 pengucapan yang mirip atau hampir sama, itu juru tulis akan menambahkan ada simbol. Jadi pada fonografik itu dia tuh ada pengucapan yang hampir sama itu untuk membedakannya dalam bahasa tulisannya atau sistem tulisannya itu juru tulis itu di depan sebelum ada simbol itu diberikan simbol yang lainnya yang menunjukkan bahwa itu kata yang memiliki arti yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah salah satu contoh dari sistem penulisan yaitu sign writing. Sign writing dirancang untuk dapat menulis bahasa isyarat dengan tepat dan menggunakan banyak simbol, termasuk simbol untuk menulis fitur non-manual. Jadi sign writing ini memiliki struktur linier. Misalnya satu simbol sign writing, misalnya lingkaran yang melambangkan kepala penanda itu, di dalamnya dapat ditempatkan suatu simbol untuk misalnya bentuk mata dengan menyipit atau dengan
lebar matanya, kemudian alis, misalnya mengangkat alis atau kemudian mengerutkan alis seperti itu. Kemudian ada tersenyum atau mungkin menghembuskan nafas, itu ada penekanan-penekanan yang menunjukkan ada kata-kata yang ditekan atau kata-kata yang memiliki arti maupun makna yang berbeda. Jadi dapat diartikan juga sign writing ini merupakan suatu kumpulan simbol-simbol nonlinier dua dimensi yang disusun secara ikonik. Jadi sistem penulisan sign writing ini ditujukan untuk menulis bahasa isyarat dengan tepat dengan menggunakan simbol-simbol. Jadi ketika nanti ada tunarungu maupun orang lain yang membaca simbol-simbol ini, mereka akan paham kata-kata yang digunakan dalam sign writing, apakah ini dua kata yang memiliki makna yang sama atau dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Jadi untuk selanjutnya yaitu penulisan bahasa Inggris dan sign writing adalah contoh sistem penulisan International Phonetic Alphabet atau IPA. Sign writing memiliki sekitar 500 grafik dasar, meskipun bahasa isyarat tertentu akan menggunakan lebih sedikit dari itu. Ini menurut Sutton dalam Komunikasi Pribadi 2007. Jadi sign writing ini mempertahankan persyaratan yang kaku untuk keunikan ganda dari bentuk grafik ke bentuk fonologisnya atau fonografiknya. Jadi seperti ini. Ada dua keunikan di mana dalam fonografik ini dua kata yang memiliki makna yang berbeda ini itu dapat memiliki fonografi atau penyebutan atau bentuk lisan yang sama. Jadi misalnya untuk kata tu, cu, dan tu. Jadi tu kepada, tu juga, dan tu angka 2 itu juga memiliki aksen lisan yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Itu juga pada fonografi dan sign writing ini nanti akan sama bentuknya seperti itu. Nah, misalnya juga pada ASL itu misalnya apple, buah apel, dan onion yaitu bawang itu memiliki bentuk yang berbeda, tapi pada sign writing juga berbeda. Cuma pada kata good dan thank you itu berbeda secara fonologis tetapi sama pada sign writingnya. Jadi sign writing ini lebih ke fonografiknya bukan ke semagrafiknya seperti itu. Jadi kecocokan juga pada kata read pada present tense dengan past tense itu juga bentuk lisannya berbeda tapi memiliki bentuk grafik yang sama pada sign writing. Jadi karena sign writing ini selalu merujuk pada bentuk fonologis atau fonografiknya bukan semagrafiknya seperti itu. Jadi dalam sign writing ini akan menunjukkan banyak sekali font kata atau bentuk-bentuk kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda, tapi dalam sign writing ini akan dibaca menjadi suatu grafik yang sama seperti itu. Jadi dapat juga diartikan bahwa dalam sign writing ini dia menggunakan icon-icon atau simbol-simbol. Jadi elemen grafis yang merupai artikulatoris ya, jadi di mana dia menggunakan grafik yang sama untuk simbol-simbol dalam bahasa isyarat, kemudian menggunakan ikon-ikon tertentu dalam bahasa isyarat untuk menunjukkan arti atau makna kata. Jadi sign writing ini memiliki banyak sekali simbol-simbol atau icon-icon yang digunakan untuk menerjemahkan atau menjadi penanda dalam suatu komunikasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelaika Nurhayati, NPM 18144500022. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem transkripsi dan sistem pengkodean. Yang pertama, sistem transkripsi. Sistem transkripsi adalah alat bagi populasi spesialis ilmiah yang jauh lebih kecil untuk berkomunikasi, mengingat, menganalisis lebih lanjut bentuk suatu ucapan. Sistem transkripsi dan sistem pengkodean dapat
dibedakan berdasarkan tujuannya. Sistem ini berupaya untuk memberitahu sampel bahasa secara akurat, tidak ambigu, dan cepat dalam penyampaiannya di berbagai media, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis bahasa yang lebih ekstensif dan atau sebagai contoh ilustrasi. Sistem transkripsi ini dimaksudkan untuk memberitahu sisi bentuk dari ekspresi linguistik. Jadi dapat diketahui bahwa sistem transkripsi merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana bahasa lisan itu harus direpresentasikan atau diwakilkan ke dalam suatu simbol tertulis atau ke dalam suatu ilustrasi. Karakteristik yang diinginkan dari sistem transkripsi adalah yang pertama dapat ditranskripsikan di komputer, kemudian dokumentasi yang sesuai telah tersedia. Selanjutnya, kelompok stabil yang bertanggung jawab untuk memelihara atau mengubah sistem, kemudian mudah dipelajari, ditulis, dan dibaca kembali. Contoh dari sistem transkripsi ini yaitu Hamnosis. Kemudian yang selanjutnya sign wording. Di sini telah ditampilkan ada beberapa contoh simbol yang digunakan dalam sign wording. Simbol ini ditulis dari atas ke bawah di dalam suatu kolom, dan simbol dapat diputar dalam 8 arah dan ditempatkan di mana saja di area penulisan. Simbol yang menunjukkan lokasi, bentuk tangan, dan gerakan dicampur menjadi satu dan disusun untuk membuat gambar tanda. Dalam sign wording ini kombinasi antara simbol ikonik untuk bentuk tangan, orientasi, lokasi tubuh, ekspresi, kontak, dan gerakan digunakan untuk mewakili kata-kata dalam bahasa isyarat. Kemudian Hamnosis. Sistem Hamnosis merupakan sistem yang digunakan dalam menuliskan isyarat seperti fonetik yang digunakan dalam bahasa lisan. Sistem Hamnosis ini dirancang untuk dapat menulis bahasa isyarat dengan tepat dan menyertakan beberapa dukungan untuk fitur non-manual, tetapi ini tidak dimaksudkan untuk digunakan menulis kalimat lengkap. Di sini juga telah ditampilkan ada beberapa contoh dari simbol yang digunakan dalam sistem Hamnosis. Nah, sistem Hamnosis ini dalam penulisannya itu ditulis dari kiri ke kanan dan menggunakan subscript, supersubscript, dan diakritik. Setiap tanda ditulis dalam urutan ini yaitu antara lain bentuk tangan, orientasi, lokasi, dan tindakan. Font Hamnosis ini juga telah tersedia dan ada antarmuka online untuk memasuki Hamnosis ini. Yang selanjutnya perbedaan antara sign wording dan Hamnosis. Jadi di sini kami berpendapat bahwa sign wording adalah sistem penulisan dan Hamnosis adalah sistem transkripsi, dan keduanya itu tidak bersaing, tetapi keduanya juga tidak boleh digunakan untuk sistem pengkodean. Dalam Hamnosis itu merupakan sistem satu dimensi linier yang serupa dengan sistem abjad tertulis. Hamnosis menggunakan urutan simbol-simbol yang berubah-ubah seperti bentuk tangan, lokasi, dan gerakan. Ekspresi Hamnosis tidak memiliki struktur internal yang signifikan yang dapat diubah dengan bebas. Namun sebaliknya, untuk simbol sign wording memang memiliki struktur internal. Misalnya, satu simbol sign wording adalah lingkaran bundar yang melambangkan kepala, dan kemudian
subsimbol ditempatkan di dalam lingkaran tersebut untuk bentuk mata, kemudian alis. Nah, ini berarti bahwa sign wording adalah kumpulan simbol non-linear dua dimensi yang disusun secara ikonik. Kemudian sistem pengkodean. Sistem pengkodean adalah alat penelitian yang memungkinkan ahli bahasa untuk meneliti pertanyaan tentang berbagai aspek dalam bahasa. Sistem pengkodean ini membutuhkan kesederhanaan yang tinggi bagi penggunanya dan kemudahan penyimpanan dan pengambilan data, serta sistem pengkodean secara khusus dimaksudkan untuk digunakan dalam analisis sampel bahasa yang terkomputerisasi. Misalnya, sistem pengkodean dapat digunakan untuk frekuensi penghentian koronal atau bentuk tangan dengan jari bengkok dan leksikon bahasa. Di sini perbedaan penting antara sistem pengkodean dan sistem transkripsi, yaitu pada sistem pengkodean harus memungkinkan penyortiran, penghitungan, dan perbandingan yang terkomputerisasi dari setiap karakteristik yang signifikan, sementara pada sistem transkripsi tidak membutuhkan hal tersebut. Di dalam sistem transkripsi ini menekankan kemudahan dan kecepatan penggunaan dari sudut pandang penulis atau pencipta, sedangkan untuk sistem pengkodean menekankan kemudahan dan kecepatan dari sudut pandang pembaca atau pengguna. Nah, contoh dari sistem pengkodean ini adalah SciType. SciType ini adalah database fisik yang saat ini mencakup 12.000 tanda dari 9 sumber yang berbeda dalam sistem pengkodean. Kemudian yang terakhir, SciFont dan SciType. SciFont ini merupakan database yang dirancang untuk menyimpan informasi tentang struktur fonetik dan fonologis tanda. SciFont dengan pengkodean terperinci untuk lebih dari 3.000 tanda dari bahasa isyarat Belanda. SciFont yang menggunakan banyak kode alfanumerik padat juga telah digunakan untuk bahasa isyarat lainnya. Nah, di sini dalam bab ini kami lebih fokus pada SciType penerus dari SciFont. SciType ini memiliki tujuan lintas bahasa yang eksplisit dan dibahas secara mendetail. Demikian presentasi dari kelompok 3. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.